Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen risiko bisnis dan strategi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohila dengan NPM 234111006 dari kelas manajemen 23B. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk menguji, identifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi. Oke, dalam konteks bisnis, risiko bisa datang dari mana saja, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Maka dari itu, manajemen risiko menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Nah, dalam dunia nyata, kita mengenal dua jenis risiko utama yang perlu dimanajemen secara serius, yaitu risiko bisnis dan risiko strategis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mari kita bahas tentang risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis adalah risiko yang secara langsung terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya itu seperti risiko keuangan, naik turunnya harga bahan baku atau nilai tukar. Risiko operasional, mesin rusak, keterlambatan produksi, kesalahan SDM. Risiko hukum, pelanggaran aturan, gugatan hukum. Risiko pasar, persaingan yang makin ketat, perubahan tren konsumen. Misalnya, sebuah UMKM kuliner bisa mengalami risiko bisnis saat bahan baku cabai naik drastis sehingga biaya produksi membengkak. Kalau tidak ditangani, bisa berdampak pada laba usaha. Oke, cara mengelola risiko bisnis bisa melalui asuransi, diversifikasi produk, pengawasan operasional yang ketat, pengelolaan rantai pasok yang efisien, penerapan SOP (Standard Operating Procedure). Yang kedua, risiko strategis atau strategi risk. Risiko strategis adalah risiko yang mempengaruhi arah jangka panjang perusahaan. Biasanya muncul karena keputusan strategis yang salah, perusahaan eksternal yang drastis, atau kurangnya adaptasi. Contohnya, perubahan regulasi pemerintah, inovasi teknologi yang tidak diantisipasi, salah memilih segmen pasar, masuknya pesaing baru dengan model bisnis yang disruptif. Contoh nyatanya seperti perusahaan seperti Nokia pernah memimpin pasar ponsel dunia tapi gagal beradaptasi dengan tren smartphone layar sentuh. Akhirnya kehilangan pangsa pasar dan tertinggal jauh. Itu adalah contoh risiko strategis. Untuk mengelola risiko strategis diperlukan analisis lingkungan eksternal secara rutin menggunakan SWOT atau pastel, perencanaan jangka panjang yang fleksibel, inovasi keberlanjutan, monitoring tren industri dan teknologi, pengambilan keputusan berbasis data, perbedaan. Kuncinya ada risiko bisnis lebih ke masalah operasional harian. Risiko strategis berkaitan dengan arah jangka panjang dan visi perusahaan, namun keduanya saling terhubung. Strategi yang buruk bisa memunculkan risiko operasional dan sebaliknya. Masalah operasional bisa berdampak pada strategi jangka panjang. Langkah-langkah umum manajemen risiko. Identifikasi risiko, kenali potensi risiko sejak awal, analisis risiko, hitung dampak dan kemungkinan terjadinya, evaluasi dan prioritaskan. Fokus pada risiko yang paling besar dan dampaknya. Pengendalian risiko, ambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko. Monitoring dan review, lakukan pengawasan dan evaluasi berkala. Jadi mengapa sih penting manajemen risiko yang baik? Menjaga keberlanjutan bisnis, meningkatkan kepercayaan investor, membantu pengambilan keputusan yang tepat, meminimalkan kerugian dan kejutan tak terduga.
Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa manajemen risiko bukan hanya tugas manajer, tetapi tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Kita harus bisa mengenali ancaman, tapi juga melihat peluang. Bisnis yang hebat bukanlah yang bebas dari risiko, tapi yang mampu mengelola risiko dengan cerdas. Demikian penjelasan saya tentang manajemen risiko bisnis dan strategis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.